Jumpa bersama saya Rizal Musalim dalam podcast KPU Bone. Hari ini kita bersua kembali di podcast KPU Kabupaten Bone. Hari ini saya tentu tidak akan sendiri. Ada tamu yang sudah hadir bersama saya pada hari ini yang tentu teman-teman pemilih yang mungkin sering jalan-jalan ke KPU Kabupaten Bone pasti sudah familiar dengan bapak yang satu ini. Ya. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Nuri Kadir, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat, masih tetap berjalan. Ini perubahan cuaca mulai menyerang nih Pak. Semoga sehat selalu Ya. agar kinerja kerja di KPU jalan terus. Ya, insya Allah. Oke. Amin. Baik, Pak, ini kan sebagaimana kita ketahui dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas atau mensukseskan pemilu itu setidaknya ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua adalah peserta pemilu, dan yang ketiga adalah pemilih. Nah, mungkin pada podcast KPU Kabupaten Bone hari ini Pak, mungkin saya akan sedikit mengulas terkait di bagian pemilihnya, terutama pada persoalan data pemilih. Nah, teman-teman ini saya rasa salah satu orang yang paling punya kapabilitas untuk membicarakan terkait data pemilih di Kabupaten Bone adalah beliau selaku pengampu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, yang pertama barangkali Pak yang ingin saya tanyakan, saat ini KPU Bone sedang melaksanakan pemutahiran data, namanya PDPP. Oleh teman-teman di KPU mungkin ini familiar, tapi oleh sebagian teman-teman pemilih yang ada di luar sana yang jarang bersinggungan dengan KPU ataukah jarang bersinggungan dengan kepemiluan, itu mungkin masih kurang dimengerti. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka Pak, barangkali bisa dijelaskan sedikit terkait apa sebenarnya PDPP. Oke, terima kasih rekan host, rekan Rizal yang memandu podcast kita hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah kita hadir kembali dalam program podcast KPU Bone. Pertama kami ucapkan terima kasih khususnya rekan-rekan tim podcast, rekan-rekan divisi Parmas yang selalu senantiasa mensosialisasikan program-program yang dijalankan oleh KPU Bone. Sekaitan tadi beberapa hal yang awal yang saudara Rizal pertanyakan, yaitu apa itu PDPP? Pada dasarnya ini salah satu program pemutahiran data yang kita pahami ini adalah salah satu kegiatan KPU dalam melakukan pendataan yang sifatnya post elektoral. Pasca pemilu kita atau di KPU itu diberi mandatori, diberi tugas, kewajiban untuk tetap melakukan pendataan atau pemutahiran data pemilih. Kenapa harus dilakukan pemutahiran data? Karena dalam konteks ini era sekarang, era digitalisasi, hampir setiap aktivitas demokrasi kita, aktivitas kepemiluan kita itu berbasis data. Jadi data ini bergerak, data ini diagregasi, sehingga setiap momen, setiap baik pra-election sampai post-election itu pemutahiran data terus dilakukan. Kenapa? Di satu sisi kita harus pahami bahwa dalam sehari, dalam sebulan atau setahun penduduk kita sudah ada yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, itu. Kalau kita pahami bagaimana syarat pemilih kan 17 tahun ke atas dan yang sudah menikah. Itu syarat-syarat dasar, dan mau tidak mau sebagai tanggung jawab yang
sudah menjadi mandatori bagi kita, Iya. harus melakukan yang namanya pemutakhiran. Jadi pentingnya pemutakhiran itu tidak lebih bagaimana memastikan kevalidan, keajegan dari data pemilih kita, sehingga nantinya memasuki atau pada mendekati tahapan pemilu, satu lagi kita tidak kerepotan, kita tidak terlalu kerumitan dalam menata kembali atau menyusun kembali daftar pemilih kita. Oke. Karena tadi kita di backup dengan digitalisasi, jadi record perekaman data pemilih itu sudah ada, tinggal nanti dimutakhirkan terus menerus. Oke. Tapi ini mungkin muncul juga pertanyaan-pertanyaan di luar sana Pak, dari teman-teman pemilih. Betul. Ini juga harus dijawab dengan jelas. Ini kan tahun ini masih 2026. Berbicara masalah pemilihan itu masih sangat jauh dari sekarang. Banyak yang mempertanyakan, seperti itukah KPU harus sudah mulai melakukan pemutakhiran data dari sekarang? Kenapa tidak menunggu mendekati pemilu saja atau mendekati pilkada saja nanti baru dilakukan pemilihan? Dilakukan pemutakhiran? Oke. Kalau kita memahami bagaimana proses data pemilih berlangsung, mungkin teman-teman pemilih itu harus memahami bahwa ketika kami melakukan pendataan pada proses mendekati tahapan pemilu, bisa jadi ada soal-soal atau ada permasalahan-permasalahan dalam pendataan kita yang bisa jadi belum terakomodir menjadi data pemilih. Kita pahami, coba kita flashback bagaimana pendataan pemilih di pemilu-pemilu sebelumnya itu selalu lahir berbagai isu narasi. Ya, kita pahami bahwa itu bisa jadi ada soal-soal, misalnya tadi yang saya sampaikan tidak terakomodirnya karena ketika kita melakukan pendataan pada tahapan dengan waktu yang singkat, bisa jadi atau ada warga negara kita yang sudah terlewatkan dalam pendataan. Pentingnya pemutakhiran secara berkala itu membantu kita ketika orang sudah terdata, akhirnya dia terrecord datanya dan data tersebut tersimpan, nanti tinggal dipastikan apakah yang bersangkutan masih tetap di Bone misalnya. Kalau masih di Bone, jadi dia sudah pemilih dari sebelum-sebelumnya. Setahu saya, karena harusnya kita melakukan itu supaya yang saya sampaikan tadi, selalu ada yang pemilih baru, selalu pertumbuhan penduduk kita selalu menunjukkan ada pemilih yang harus didata. Mau tidak mau kita melakukan pendataan secara berkala. Jadi memang apalagi mungkin karena penduduk Bone juga Pak sangat besar, artinya jalur keluar masuk penduduk itu sangat padat, maka mungkin penduduk termasuk juga biasa kalau kita biasa paham istilah demografi, fertilitas mortalitas yang meninggal tinggi, kelahiran lahir dan meninggal itu akan mempengaruhi data pemilih kita. Hanya penting memang untuk segera dilakukan sekarang supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi penumpukan data. Karena sebentar kita tidak bisa pungkiri pertumbuhan penduduk kita ini bukan bertambah 100-200 orang gitu. Sehingga mau tidak mau kita harus terus memutakhirkan. Ini masih dalam konteks Bone, belum secara tingkat provinsi dan secara nasional. Gitu. Baik Pak. Ini saya mungkin juga agak penasaran terkait ini. Ini berarti PDPB pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah dilakukan
sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Ya. Sejauh ini Bapak melihat kira-kira apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bone dalam melakukan pemutahiran data tersebut? Ya, pada dasarnya pemutahiran data berkelanjutan, data pemilih berkelanjutan itu kendala yang dialami sebenarnya tidaklah terlalu rumit ya. Okay. Karena dalam hal ini karena kita selalu memahami bahwa kerja data pemilih itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya soal-soalnya di KPU, tetapi data ini berdiri karena adanya sinergitas berbagai kelembagaan. Seperti kita paham, sumber data pemilih itu dari mana? Ya, data pemilih ya pastinya dari data capil. Capil inilah lembaga capil yang merekam semua data-data penduduk, yang nanti hasil data-data penduduk ini yang masuk kategori memenuhi syarat memilih itulah yang dimigrasikan data ke kami untuk diverifikasi. Itu satu. Walaupun kita juga tetap melakukan metode penelusuran atau penyisiran penduduk dengan metode coklit nantinya. Nah, makanya dasar awal kita menentukan data pemilih itu dari data DP4 dari Capil. Sehingga sejauh untuk memutahirkan itu kita tidak mengalami kendala. Nah, yang terkadang yang jadi kendala adalah ketika kita harus memverifikasi di lapangan. Karena kita pahami bahwa data kependudukan kita ini mesti dipastikan atau mesti diakurasi ketika ada data kependudukan yang mesti dipastikan betul tidak penduduk tersebut ada atau masih terdaftar sebagai penduduk yang ada di Bone. Nah, itulah yang biasa kami lakukan yang namanya coklit. Jadi dalam tahapan pos elektoral ini kita tetap melakukan coklit, cuman kita melakukannya secara random. Ketika untuk memastikan itu bahwa dia terdata, ini data yang kita diberikan oleh Capil itu memastikan bahwa dia atau data yang sudah diterima itu dalam bentuk prinsipnya de jure, prinsipnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan data secara hukum sebagai warga negara atau sebagai pemilih yang memiliki identitas, memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Berarti memang sejauh ini tantangan ada, cuman dengan sinergitas yang dilakukan oleh dengan instansi-instansi lain akhirnya tantangan tersebut menjadi lebih tidak terlalu terasa. Sedikit tantangan sebenarnya yang dihadapi ini hampir semua kita bisa atasi karena kita didukung dengan digitalisasi digitalisasi informasi. Kemajuan teknologi di bidang penata kelolaan data hari ini itu membantu kita untuk mengatasi semua soal-soal. Contoh misalnya kegandaan. Nah, karena data ini sudah terintegrasi seluruh Indonesia secara nasional, kita sudah bisa mengetahui pergerakan atau migrasi pemilih ketika misalnya beraktivitas di luar Bone. Kalau dia sudah berada di luar Bone, berarti hak pilihnya di Bone itu kita cabut karena dia sudah pindah mungkin berada di Kalimantan, hak pilihnya sudah di Kalimantan gitu. Kita sudah dibantu dengan proses pendataan itu. Kedua, terkait itu tadi record data. Sebenarnya kita cuma mendata hari ini orang yang dipastikan belum cukup umur atau baru masuk atau istilahnya pemilih pemula. Bahwa apakah semua pemilih pemula? Ya, karena bisa jadi ada masyarakat kita, ada penduduk kita yang data kependudukannya statusnya berubah, misalnya anggota Polri pensiun
ya pemilih baru, pasti pemilih Oke, baru. tetap terhitung sebagai pemilih baru. Iya. Nah, tapi sejauh ini dominasi dari pemilih yang bertambah itu kebanyakan dari penduduk yang masuk 17 tahun, termasuk juga penduduk yang sudah hilang hak pilihnya, yang meninggal, termasuk tadi yang masuk jadi anggota kepolisian atau TNI. Oke, jadi dan semua itu terrecord dalam Iya. database KPU Pak. Oke, berarti memang benar bahwa digitalisasi sangat membantu pemilihan. Oke, tapi mungkin sejalan Pak dengan digitalisasi tadi. Teman pemilih mungkin juga penasaran. Ini kan KPU mengolah banyak sekali data-data pemilih, ya. Punya belasan elemen data, nama, NIK, tanggal lahir, segala macam. Saya mungkin penasaran terkait di tidakkah KPU merasa khawatir, ataukah bagaimana KPU bisa meyakinkan masyarakat yang ada di luar sana, bagaimana KPU bisa meyakinkan teman pemilih yang ada di sana bahwa tenang, data teman-teman KPU, teman-teman pemilih yang ada di KPU itu aman. Ya. Silakan. Kalau terkait bahwa bagaimana jaminan terkait data pemilih dijamin aman, kita bersandar dari regulasinya. Oke. Bahwa kita taat terhadap apa yang menjadi aturan hukum yang mengatur bagaimana pengelolaan data. KPU memang bertanggung jawab atau diberikan kewenangan untuk mengatur data kependudukan, khususnya data yang memenuhi syarat pemilih. Tetapi dengan serta merta kita mengelola data itu tidak sembarangan kami boleh membagi atau mendistribusikan, apalagi antar sesama lembaga pun itu kami. Meskipun sesama lembaga. Ya, Oke. Karena satu, kita diatur oleh undang-undang perlindungan data. Oke. Itu yang dasar yang menguatkan sehingga data tersebut tidak perlu di-share. Apalagi kami paham karena bisa jadi ada di balik layar, ya, mungkin saya dikasih data, saya boleh share ke teman-teman. Satu yang tidak bisa karena setiap data kita itu punya serial. Dalam artian bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditelusuri sumber-sumbernya ketika ada data yang bisa jadi bocor. Ya, betul. Apalagi kami juga secara kelembagaan di KPU diatur tanggung jawab itu melalui surat atau hukum pertanggungjawaban mutlak. Barang siapa yang memegang data, berarti mereka harus berikan atau bikin pernyataan bahwa harus mengelola atau menyimpan rahasia data ini, tidak boleh hal yang lain. Apabila ketahuan bocor, bersangkutanlah yang akan dimulai tracernya, penelusurannya itu. Misalnya Rizal yang bertanggung jawab data di sini ya, berarti kalau ada kebocoran data di Bone dimulai dari Rizal. Pasti yang didatangi pertama kali bahwa ya penelusurannya akan pertama kali. Itu yang terkait pertanggungjawaban data di lingkup kelembagaan kita, karena kita bisa jadi di copy, flash disk atau apa. Nah, terkait keamanan atau jaminan lain, kita paham bahwa di era digital ini tidak dipungkiri serangan-serangan digital, ya, hacker, apa istilahnya, cracker, itu yang mencoba menjebol situs, aplikasi, dan kita sadari itu berjalan terus dan tidak berhenti. Kita ingat pemilu 2024 hampir jutaan serangan. Kita ingat 2029 itu serangan ke website kita itu sampai memasuki beberapa wilayah etalase atau permukaan data KPU, tapi untungnya tidak sampai, karena sebenarnya lagi-lagi kita harus pahami bahwa data pemilih yang dipegang oleh KPU itu dijamin oleh beberapa lembaga-lembaga negara, khususnya misalnya yang menangani pengamanan atau security cyber, misalnya yang diatur oleh Badan Sandi, Badan Sandi Negara, yang sebenarnya bertanggung jawab juga untuk bagaimana menjadi barrier lah, semacam benteng-benteng untuk meminimal risiko serangan atau kebocoran data. Sehingga sampai hari ini
setahu saya data yang bocor itu tidak semasif. Kalaupun sebenarnya ada, itu pada dasarnya kita masih menemukan itu hanya orang lempar narasi, lempar isu, jangan coba untuk mengganggu proses tahapan atau mengobok-obok ini demokrasi kita untuk menciptakan ketidakpercayaan misalnya. Tapi sejauh hari ini bahwa kita diatur oleh kelembagaan, diatur oleh aturan hukum, sehingga hari ini kita tetap konsisten untuk menjalani aturan-aturan terkait data pemilih. Oke, selamat dalam perlindungan data pribadi, Pak. Jadi teman-teman pemilih, KPU mengolah banyak sekali data tadi disebutkan oleh Bapak Nuriyadi. Namun kolaborasi yang ada ditambah dengan kepastian hukum yang ada dari negara, itu hampir bisa dipastikan data teman-teman yang ada di luar sana yang dikelola oleh KPU itu tersimpan dengan baik. Oke, tadi Pak Bapak juga sempat menjelaskan, sempat menyebutkan bahwa keberhasilan atau usaha KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih ini itu banyak sekali pihak yang terlibat, instansi-instansi terutama lembaga-lembaga lain misalnya. Namun saya lebih ingin bertanya terkait sudut pandang kepada masyarakat yang ada di bawah. Kalau misalkan ada Pak, ini pertanyaan pertama, apakah masyarakat yang ada di bawah sana atau di luar sana itu bisa turut dalam membantu KPU untuk melakukan pemutahiran? Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan bisa, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk sebagai wujud support kepada KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Ya, untuk hal tersebut, ya kami harus memulainya dengan ikut serta masyarakat dengan memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Betul. Itu ya. Nah, kalau sejauh ini kita memiliki yang namanya situs atau link terkait pengecekan apakah kita terdaftar sebagai pemilih. Nah, kita boleh melakukan apakah saya misalnya sudah terdaftar atau tidak. Itu yang pertama sebenarnya, memastikan. Kedua, kalau tidak terdaftar, ya kami berharap ada upaya masyarakat yang bisa mengkoordinasikan atau berkunjung ke kantor kami atau datang untuk menyampaikan apakah bisa dilayani atau diberikan layanan untuk mendaftarkan. Yang walaupun bahwa Pak, saya belum punya KTP, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk menarik data sambil memastikan untuk merekam juga di mana di Capil. Selama ini banyak masyarakat pada dasarnya karena pengaruh berpindah mungkin atau KTP-nya masih KTP lama, sudah merekam atau dia sudah punya KTP lama, tapi butuh pembaharuan data, itulah kami biasa tetap mendata dan meminta untuk melakukan pendataan Capil. Jadi ada dua tahap yang sebenarnya kami harap ada peran serta masyarakat. Ketiga yang mungkin kalau saya sebenarnya selalu saya mengulang-ulang bahwa kita berharap di sekeliling kita, saya misalnya terdaftar tapi saya melihat ada keluarga misalnya, ini keluarga saya ini kayaknya jarang keluar ini, atau kemarin kenapa tidak datang memilih, jangan-jangan dia tidak terdaftar, bisa dilaporkan. Tidak mesti yang bersangkutan, selama yang ingin didaftarkan atau selama ingin dimasukkan sebagai daftar pemilih itu ketika secara syarat dokumennya lengkap, itu kita pastikan terdaftar. Berarti ketika teman-teman pemilih datang ke KPU dan itu kan dipastikan dilayani dengan kami ada layanan. Tiap hari selama jam kantor, sesekali juga kita melakukan sosialisasi. Selama ini kita biasa buka layanan di lapangan Merdeka, khususnya di Bone ya. Kita biasa hari-hari Minggu atau biasa kegiatan Car Free Day. Kami biasa hadir di situ membuka layanan
termasuk juga sebenarnya kalau misalnya sulit ya bisa saja menghubungi nanti nomor-nomor kami, karena sebenarnya layanan ini bukan layanan yang sifatnya datang, tetapi ketika dokumennya lengkap dan kita juga melakukan pengecekan melalui program aplikasi Capil, dikoordinasikan dari Capil, kalau bahwa ini namanya bersangkutan ada, itu langsung kita masukkan sebagai pemilih. Oke, baik. Luar biasa Pak penjelasan yang Bapak berikan ini, membuka insight baru tentu kepada teman-teman pemilih yang ada di luar sana, menjadi sedikit banyak tercerahkan, terutama terkait dalam penanganan ataukah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang terakhir barangkali Pak, sebagai closing statement Bapak, apa pesan atau harapan Bapak kepada seluruh masyarakat, entah itu dari teman-teman dari lembaga lain, instansi lain misalkan, ataukah harapan dan pesan untuk masyarakat yang ada di luar sana terkait kolaborasi, terutama kolaborasi untuk mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, kalau bicara harapan, ya walaupun hari ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan tahapannya, ya kalau namanya harapan pasti banyak. Betul. Kalau mau dijelaskan ini panjang sekali. Karena kenapa? Yang namanya menjalankan kelembagaan kita selalu berharap ada sesuatu yang ideal. Makanya kami sebenarnya kalau melihat dalam konteks data pemilih ini, yang pertama untuk semua elemen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah, itu yang utama adalah bagaimana kita mendorong kolaborasi. Dalam artian kolaborasi, sinergitas, karena itu tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa data pemilih ini tidak berdiri sendiri. Banyak stakeholder, banyak lembaga yang memiliki irisan terhadap data kita. Contoh misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana data anggota Polri aktif dan sudah tidak aktif itu tetap bisa dikoordinasikan. Nah kalau tidak ada koordinasi seperti itu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa seseorang ini punya hak pilih, atau seseorang ini sudah tidak punya hak pilih karena dia sudah aktif dalam TNI Polri. Jadi mau tidak mau beberapa lembaga negara memang harus kita lakukan kolaborasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap berkoordinasi berbagai lembaga, karena dalam artian konteks misalnya dari Kabupaten Bone ini ya ada Capil ya, karena ini Capil lah yang membantu kita memutasikan data penduduk menjadi data pemilih. Ya mau tidak mau kita harus terus melakukan koordinasi, apalagi tidak dipungkiri dalam pendataan pemilih kita itu melakukan yang namanya ketika ada perubahan data pemilih itu tetap kami laporkan sebagai itu. Makanya Capil ada juga yang utama sebenarnya lembaga pengawasan, rekan-rekan Bawaslu, beberapa NGO juga yang concern terkait dengan pemilu, itu kita butuh supportnya. Apalagi selama ini sejauh ini badan pengawas kan banyak memberikan masukan, utamanya setiap pleno kita di BPDP, bahkan membantu kita untuk memberikan data-data yang masukan dari hasil uji petik lapangan. Jadi sebenarnya inilah yang kita harapkan, kolaborasi, kerjasama yang tidak hanya sebagai di dalam bentuk tapi ada tindakan, ada aktivitas yang sejauh ini ya penting untuk selalu dikoordinasikan. Tidak lupa juga ada beberapa misalnya lembaga PMD misalnya, pemberdayaan desa misalnya, itu juga kita meminta untuk terus memastikan untuk bagaimana masyarakat melaporkan situasinya, yang meninggal misalnya, yang ingin ber-KTP misalnya, itu yang kami ingin minta beberapa lembaga. Selain itu kita juga selalu berkoordinasi kepada
pihak-pihak lembaga pendidikan. Karena kenapa, seperti Departemen Agama BOME termasuk Dinas Pendidikan Provinsi terkait data-data siswa yang masuk 17 tahun. Nah, jadi itu penting bagi kami untuk melakukan kolaborasi bersama. Nah, itu di lembaga. Sedangkan kalau di dalam masyarakat yang kami harapkan sebenarnya itu, kami mengharap pada proses demokrasi ini bagaimana masyarakat itu selalu aktif. Dia harus menjadi subjek-subjek yang aktif. Bukan pasif. Minimal kita harus merayakan demokrasi kita itu sebagai ruang-ruang tindakan, ruang-ruang kebebasan, ruang-ruang deliberatif untuk mendorong perbaikan negara kita, kota kita, wilayah kita gitu. Sehingga sebenarnya dalam artian masyarakat harus aktif itulah tadi, minimal memastikan terdaftar. Tapi kita mengakui sampai hari ini sebenarnya kalau kita merefleksikan beberapa pemilu sebelumnya, masyarakat kita di dalam mendata dirinya itu sejauh ini sudah maksimal. Maksimal. Kita melihat bagaimana pemilu kita sama pilkada kita, pemilih yang menggunakan KTP tok di luar undangan, di luar yang terdata, itu persentasenya semakin kecil. Saya ingat kemarin pemilu kada itu kemarin sisa 0,0%. Cuman ada 1000-an. Berarti memang pendataan sudah dilakukan. Ya, itulah kita harus bersyukur karena ada proses digitalisasi. Mungkin kalau kita berharap ke depan juga, selain tadi kolaborasi itu tadi, bagaimana digitalisasi ini dimaksimalkan, bagaimana teknologi aplikasi-aplikasi terkait kepemiluan itu di-up terus, ditingkatkan. Bahkan kalau kita sudah terbiasa mulai dikenalkan bank data, big data, termasuk juga AI, artificial itu kita berharap semua ada proses operasionalisasi kepemiluan kita bisa berjalan seperti itu. Termasuk juga kan kita berharap bagaimana data ini tidak hanya sekedar data yang angka matematik, tapi ada proses tanggung jawab atau ada makna besar di balik itu. Walaupun tanda petik situasi AI atau algoritma semua itu terkadang orang melihat sebagai stigma negatif. Karena hari ini kan kalau kita memandang ada proses manipulasi, ada proses defect, ada proses apalagi namanya disinformasi yang dimainkan oleh peran-peran big data, algoritma yang bagaimana menciptakan yang namanya echo chamber, misalnya ruang gema. Tapi kita tidak masuk wilayah itu, tapi kita mau melihat ini digitalisasi itu sebagai tugas untuk mengakurasi, memvalidasi data-data pemilih kita gitu. Termasuk juga merecord semua proses-proses pemilih kita. Jadi tidak hanya data pemilih, tapi mungkin data logistik. Itu nanti yang saling bersimultan, saling terkonek semua, termasuk dari hasil pemilu atau hasil perhitungan atau penetapan pemilu yang kita harap. Nah, terakhir yang kita harap pada dasarnya itu kita terus mengharap masukan bahwa tidak bisa dipungkiri era digitalisasi, disrupsi informasi ini, bagaimana lembaga kita harus dijaga. Lembaga ini harus mendapatkan kepercayaan, apalagi mengelola data pemilu, mengelola hasil pemilu, mengelola data-data demokrasi, sehingga sebenarnya yang kita harapkan adalah trust ini terbangun, bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana juga masyarakat memantau terus semua proses-proses penyelenggaraan kepemilikan dari demokrasi kita, sehingga nanti kita menghasilkan suatu kualitas demokrasi yang lebih baik. Itu mungkin yang menjadi harapan-harapan kita bersama. Oke, terima kasih Bapak Nur Hadi Kadir, teman pemilih, luar biasa percakapan kita pada hari ini. Kalau mau
membahas tentang data pemilih, saya rasa ini masih sangat bagian kecil dari data pemilih, Pak. Jadi teman pemilih jangan lupa saksikan terus podcast KPU Kabupaten Bone. Nanti akan masih banyak bahasan-bahasan terkait data pemilih, kemudian terkait partisipasi masyarakat, juga nanti sosialisasi dan teknis kepemiluan juga akan banyak dibahas di podcast KPU Kabupaten Bone. Terakhir mungkin Pak yang saya sampaikan kepada teman pemilih bahwa hari ini KPU sudah berusaha sangat maksimal, terutama dalam pembahasan kita pada kesempatan ini terkait data pemilih. Support dan kolaborasi dari semua stakeholder sangat diharapkan, barangkali Pak betul seperti itu. Dan menutup podcast kita pada hari ini, saya ingin memberikan kutipan terkait data pemilih. Kutipannya seperti ini: data akurat, pemilih bermartabat. Sekian dari saya, Rizal, dan terima kasih sekali lagi Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Bone selanjutnya.